Jadi kali ini aku pengen menceritakan tentang pengalaman dari saudara aku yang bekerja sebagai driver gitu kan. Dan di cerita ini aku akan seolah-olah menjadi sosok saudara aku ini yang bercerita. Jadi kenalin, nama aku Sujar. Aku mau berbagi cerita horor pengalaman aku sendiri kira-kira 10 tahun yang lalu dan satu pengalaman temanku. Oh ya, waktu itu aku sebagai driver yang punya user ekspatriat asal Kanada. Nah, bos aku ini tinggal di apartemen di ujung jalan Terogong Raya yang bersebelahan dengan jalan Fatmawati Raya. Bagi yang tahu, ya mungkin keep silent aja ya nama apartemennya. Waktu itu kira-kira jam 2:30 pagi, sehabis nganter bos aku ini dugem. Aku langsung parkir di lot parkirku. Just FYI, lot parkir mobil aku ini atapnya dijadikan lapangan tenis oleh pihak apartemen. Jadi di bawahnya lapangan tenis itu ada 8 lot parkir sama ruangan genset serta toilet buat para driver kalau kebelet. Setelah beres-beres dan mengunci mobil, aku langsung jalan menuju tempat parkir motor di basement. Baru beberapa langkah, tiba-tiba dari arah atas lapangan tenis ada bola tenis yang meluncur ke bawah, tepat di depanku dan memantul ke arah mobil yang parkir di luar. Dan bunyi alarm mobil itu langsung bunyi. Siapa sih yang main tenis malam-malam gini? Hah, tunggu dulu. Malam? Ini kan udah jam 3 pagi. Konon, kata security apartemen, kalau di atas jam 12 malam dan kamu ada di area parkiran mobil atas yang jadi tempat lot parkir mobil aku itu, dan mendengar suara suling kayak suara orang Sunda gitu, suling orang Sunda, mendingan lari dah. Kenapa? Soalnya lu bakal dikasih penampakan kuntilanak. Dan katanya sebelum ada bangunan apartemen tersebut, dulunya di lahan itu ada rumah sakit dan diratain sama tanah untuk pembangunan apartemen. Wallahualam. Kalau weekend, bos gue tuh seringan main golf. Dan waktu itu giliran mainnya di lapangan golf titik-titik-titik, aku gak bisa nyebut namanya. Dan itu di daerah Sentul. Yang kalau dari Sentul Selatan ke arah golf itu akan ketemu pertigaan yang ke kiri ke arah golf, lapangan golf. Dan yang lurus ke arah lapangan golf yang satunya atau gadok. Setelah belok kiri kira-kira 50 meter, kita akan menjumpai bangunan hotel yang mangkrak, kira-kira 6 atau 7 lantai, lupa gua, di sebelah kanan jalan. Ujungnya jalan setelah pertigaan tadi mentok pas pintu gerbangnya kawasan golf. Bos gua itu punya kebiasaan kalau abis golf itu pasti minum-minum dulu di kafenya, clubhouse, dan itu bikin dia sampai lupa waktu. Sampai tinggallah gua sama mas-mas bellboy di lobi. Waktu itu kalau gak salah udah jam 9 malam. Gak ada orang lain lagi di kawasan golf itu selain gua, mas bellboy, dan bos gua, sama bartender yang lagi nemenin bos minum di dalam clubhouse. Bang, nanti saya numpang sama situ ya, sampai Sentul. Soalnya mobil jemputan udah gak ada lagi nih. Oh bisa aja mas. Masnya pulang kemana? Saya pulang ke Bogor bang. Oke, nanti gue ngomong sama bos gue. Gak lama bos gue itu keluar dari dalam clubhouse sama mas bartender. Sujar, mas ini mau ikut kita sampai Sentul bisa? Bos gue walaupun ekspat, kalau ngomong bahasa Indonesia itu lancar. Bisa pak, jawab gue. Setelah mas bellboy mengunci pintu clubhouse dan beres-beres, kita berempat meluncur ke pakai mobil Kijang. Gue keluar dari kawasan golf. Sepanjang jalan keluaran dari kawasan golf gelap gulita, kiri kanan jalan banyak tumbuhan rumput gajah yang tinggi-tinggi. Waktu itu di sekitaran situ gak ada bangunan lain selain kawasan golf dan bangunan hotel mangkrak. Dan gak ada penerangan selain sorot lampu mobil gua. Kira-kira sebelum sampai di depan bangunan hotel yang mangkrak tadi, tiba-tiba
Bang, itu apaan bang? Putih-putih, melambai-lambai di lantai 5 bang, kayak kuntilanak, kata mas-mas bellboy yang duduk di sebelah kiri ketika melihat seperti spray putih yang melambai-lambai tertiup angin di lantai 5 bangunan hotel mangkrak itu. Diem aja, gue juga ngeliat, kata gue. Sujar, itu apa? Tanya bos gue nih. Ternyata bos gue juga ngeliat. Setan pak, ghost, spooky. Apa kamu bisa berhenti bentar gitu? Terus gue nanya, emang mau ngapain pak? Enggak, gue pengen foto itu penampakan. Nah, karena gue itu terlalu takut, gue nggak perpeduliin apa kata bos dan gue langsung tancap gas mobil gue. Setelah agak jauh dan melewati pertigaan menuju Sentul Selatan. Mas, coba lu lihat di jok belakang, kali aja tuh kuntilanak ngikut di mobil. Pinta gue ke mas-mas yang duduk di jok tengah. Dia nggak ikut bang. Terus dia ada di sebelah kanan mobil bang. Nah, jadi kita semua teriak dan kita semua sambil ngelihat ke belakang dan ternyata mas-masnya udah pada pingsan. Gua ngelirik spion kanan, ada banyak spray putih terbang mengiringi lajunya mobil dan tahu nggak bos gua ngapain? Take the picture that ghost, pakai HP O2-nya. Waktu itu belum zaman Android. Sambil masang senyum mesem-mesem dan cekrek-cekrek gitu. Hampir tiap malam bos gue tuh kalau pulang gawe pasti dugem. Biasanya sih ke daerah Kemang. Tapi gak tahu kenapa malam itu bos gue ngajak gue jalan ke daerah Sudirman. Terus aku nanya dong, kemana kita akan pergi pak? Kemudian bos gue tuh ngasih alamat yang tertera di layar HP-nya. Wah, ini alamatnya siapa pak? Temannya bapak? Tanya gue. Terus bos gue dengan singkat menjawab, iya. Nama tempat yang pengen bos gue tuju itu inisial FC. Dan sampailah kita di lobi gedung di daerah Sudirman yang mempunyai ciri khas berdinding kaca berwarna biru yang hampir di seluruh dinding gedungnya dan berseberangan dengan stasiun kereta. Bagi yang tahu, diem aja ya, gak enak soalnya. Setelah mendrop bos gue di lobi, gue langsung menuju tempat parkir yang terletak di lantai 4 gedung tersebut. Banyak orang yang pada ngobrol di tempat ruang tunggu driver dan parkiran di lot bawah hampir penuh. Beruntung ada lot kosong di tengah, langsung gue parkir mobil gue di lot kosong itu. Karena mata udah sepet dan ngantuk, gue lihat jam di dashboard mobil menunjukkan jam 10 malam. Langsung gue selonjorin jok mobil dan langsung terlelap. Pas gue buka mata, gue agak sepet. Gue lihat jam di dashboard mobil, ternyata sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Langsung gue bangun sambil menarik senderan jok mobil gue agar berdiri kembali. Dan kamu tahu gak? Gue ngeliat sekeliling gue itu udah sepi banget. Udah gak ada mobil-mobil yang parkir sama orang-orang yang ngobrol di ruang tunggu driver. Di antara nyawa yang belum terkumpul, gue ngeliat di tiang beton penyangga lantai parkir ada sesosok putih melayang ke tiang sebelahnya. Gue kucek mata gue untuk mastiin. Sesosok putih itu menyeberang ke tiang sebelahnya lagi. FBI, tiang penyangga di depan gue itu ada 3. Gak lama sesosok putih itu menongolkan kepalanya dari tiang ketiga. Dan spontan gue langsung nyalain mobil dan pergi dari tempat itu. Seturunnya di lobi ternyata sudah ramai mobil yang parkir di sekitaran lobi. Setelah gue parkir, seorang security menghampiri gue. Kok baru turun pak? Iya pak, tadi saya ketiduran. Kok pada sepi ya di atas? Loh, tadi gak dibilangin ya pak, kalau udah jam 12 semua mobil harus turun ke lobi. Memangnya kenapa pak? Lah, bapak gak tahu ya, kalau parkiran di atas, kalau udah malam rada-rada angker. Kita-kita aja pada gak berani kalau disuruh kontrol di parkiran atas kalau malam-malam gini. Nah, terakhir nih,
Tapi ini sebenarnya pengalaman temen aku yang menurut gue cukup horor. Jadi temen aku waktu itu ngerencanain berdua sama temennya mau nginap di kantornya. Karena ada kerjaan dia yang harus dipresentasiin ke kantor pusat besok paginya. Temen gue cewek, sebut aja mereka Mawar dan Melati. Mereka berkantor di kawasan elit di Jakarta Selatan. Waktu itu hari Minggu, mereka datang ke kantor jam 9 malam. Lengkap dengan peralatan tempur buat menginap di kantor. Sebelum menuju ke lantai kantor mereka di lantai 18, mereka menuju ke lantai 24 dulu, minta izin ke kantor security. Sekaligus meminta salah satu anggota security untuk menemani mereka di lantai 18. Setelah sampai di lantai 18, Mawar dan Melati serta salah satu anggota security yang bernama Budi, nama samaran, langsung menuju ke lobi kantor Mawar di lantai 18. Di sini selain kantor Mawar, ada juga tenan lain. Kantor Mawar dan kantor lain hanya dibatasi oleh selasar lift. Selanjutnya si Budi menyalakan lampu hanya di lobi lantai 18 dan area kubikal tempat Mawar dan Melati bekerja. Nanti kalau ada apa-apa, Mbak bisa langsung panggil aja saya di lobi ya. Iya pak, makasih ya pak, ujar Mawar. Lalu mereka berdua menuju kubikal mereka masing-masing. Mel, gue kerja duluan ya. Lu tidur dulu aja lah. Nanti jam 11-an lu gue bangunin, kata Mawar. Oke deh, ujar Melati sambil menggelar sleeping bag-nya di bawah meja sebelah Mawar. Mawar langsung tenggelam dengan kerjaannya yang menumpuk, sampai dia terhenti oleh suara dering telepon meja yang berasal dari 2 kubikal di belakang dia. Siapa sih malam-malam gini nelpon? Kata Mawar sambil melongok ke kubikal di belakang dia yang agak temaram. Dia pun lanjut bekerja setelah suara dering telepon itu berhenti. Tapi dia berhenti lagi ketika tiba-tiba lampu ruang khusus fax dan fotokopi ini menyala. Ruang khusus fax tersebut berada di sebelah kanan agak ke depan ruang kubikal Mawar. Dia beranjak ngecek tuh ruangan dan setelah melihat tempat posisi saklar lampu seluruh ruangan di lantai 18, dia pun lanjut untuk mengerjakan pekerjaannya. Kira-kira 20 menit kemudian, dia mendengar suara dering telepon lagi. Tapi suara ini berasal dari ruang fax. Suara dering telepon fax dan suara fax masuk. Siapa sih? Malam-malam gini kok ngefax? Kayak gak ada besok aja, gerutunya sambil melanjutkan pekerjaan. Tiba-tiba mesin fotokopi yang bisa juga buat ngeprint menyala. Seperti mengkopi atau mengeprint berkas sebanyak 2 kali. Mawar pun kaget dan rasa takutnya mulai muncul. Dia pun segera membangunkan Melati yang tengah tidur di kolong meja. Mel, bangun, kata Mawar sambil mengguncang-guncang badan Melati. Hah, kenapa? Baru jam 10:30, kata Melati melihat jam di HP-nya. Katanya lu mau gantiannya jam 11-an, gerutu Melati sambil ngucek-ngucek matanya nih. Gua takut Mel. Takut kenapa? Jangan bercanda ah. Tadi fotokopinya nyala sendiri, kayak ada yang ngeprint gitu. Masa sih? Lu kali yang gak sengaja ngeklik tombol ngeprint. Kagak Mel. Gak lama setelah Mawar bicara, mesin fotokopi menyala lagi sebanyak 1 kali. Tuh kan, gue gak bohong. Lalu Mawar bangun dan tak lupa mengambil penggaris besi yang ada di mejanya. Lu mau kemana? Gue mau cek ruang fotokopi. Melati langsung bergegas ke belakang Mawar. Gue takut, kata Melati sambil merapatkan badannya ke badan Mawar. Mereka berjalan perlahan ke ruang fotokopi. Dan kemudian Mawar teriak begitu dia berada di depan pintu ruang fotokopi. Kosong Mel, kata Mawar. Tiba-tiba mesin fotokopi menyala lagi dan mengeluarkan kertas di tray. Keduanya kaget
Kemudian Mawar mengambil kertas hasil fotokopi barusan dan ada tulisan besar di kertas itu dengan tulisan pulang. Keduanya saling pandang dan langsung menuju ke kubikel mereka kembali untuk kemas-kemas barang mereka untuk segera pulang. Keesokan paginya Pak Satpam sebel karena ditinggal. Apalagi selama dia nunggu keduanya, dia juga dapat banyak penampakan.